Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, simbah-simbah, selamat sore. Masih ingat tidak ketika oma, opa punya anak pertama? Masih ingat? Masih ingat waktu pertama kali memberi nama? Apakah rebutan dengan istri atau suaminya, atau rebutan juga? Namanya ini, namanya itu. Apa yang dipikirkan pada waktu itu untuk memberi nama? Pasti yang diberikan itu pasti nama yang baik ya. Banyakan orang membuat nama itu adalah suatu doa ya. Maka ada nama yang biasa disebut kalau orang Jawa namanya bejo. Bejo itu artinya apa? Untung ya. Ada juga namanya Pak Untung, supaya dia untung, beruntung hidupnya. Demikian ya. Juga nama-nama yang lain di sini diberikan. Misalnya saya Kesar ya, diberikan Kesar supaya apa? Supaya baik-baik saja ya. Saudara-saudari juga diberikan nama, itu ada makna dan doa-doanya juga ya, supaya orang tua mengharapkan demikian ya. Jangan seperti saudara tetangga saya Jonathan ya, karena mengingat dia waktu lahiran brojol di tengah jembatan itu ya, Jonathan. Tetapi nama itu memberikan sebuah makna dan arti. Begitu juga ada nama yang kita hari ini kita dengar, kita kenal tokoh yang namanya Bartimeus, orang buta. Dengarnya namanya orang buta, dikenal sebagai pengemis dan buta. Bartimeus itu memiliki makna dalam bahasa Yunaninya, itu adalah anak yang terhormat ya. Bar itu adalah anak, Timeus, Timeo itu adalah hormat, dari anak yang terhormat.
Kalau mendengar katanya Bartimeus anak yang terhormat, itu kan doa ya. Orang tuanya pasti menginginkan dia menjadi orang yang terhormat, dihormati. Tetapi kenyataannya ya, kadang-kadang nama itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, itu hal yang lain. Doa itu harapan, kenyataan lain lagi. Orang yang namanya Pak Untung ya, ternyata tidak beruntung terus ya, gagal terus usaha ini usaha itu ya, namanya bejo nggak bejo-bejo juga begitu. Tetapi saudara-saudari, yang dimaksud di sini adalah kita tidak berbicara hanya sekedar nama, tetapi bagaimana nasib Bartimeus ini. Adalah seorang pengemis buta yang dari namanya adalah anak yang terhormat, tetapi berkebalikan dalam kehidupannya. Dia buta dan dia mengemis. Tentu saja jauh dari kata hormat itu sendiri. Saudara-saudari, apa yang terjadi dengan Bartimeus ini, tentu kita melihat bagaimana seorang yang bernama Bartimeus, ada anak terhormat ini, memiliki suatu pengalaman dan perjalanan rohaninya, sehingga ia dimelekan dari kebutaannya. Kalau kita mau mendengar atau melihat dari Injil ini, ada sebuah makna yang kita dalami dalam kisah Bartimeus ini, yaitu adalah bagaimana Bartimeus akhirnya sampai percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia. Kalau kita lihat dari perjalanan Yesus yang setiap kali itu datang dan ke sebuah kota menyembuhkan dan diikuti oleh banyak orang, juga para muridnya. Mereka datang berbondong-bondong, orang banyak juga mengikuti Yesus. Sedangkan Bartimeus ini tidak bisa mengikuti karena dia buta. Dan orang buta pada waktu itu adalah orang yang termasuk dilindungi. Dalam kitab Imamat ya, dituliskan Imamat 19 ayat 14 dan kitab Ulangan bab 27 ayat 18, ada ancaman keras ya, jangan sekali-kali menyesatkan atau membiarkan orang buta itu tersandung. Nampaknya walaupun orang ini pengemis dan juga orang buta ini nasibnya kurang beruntung, tetapi dia menjadi orang yang dilindungi. Ya, jadi orang tidak berani mencelakai orang ini karena dalam kitab Imamat itu orang ini nanti akan dikecam yang mencelakai, beda dengan orang kusta yang memang disingkirkan. Orang buta ini tidak disingkirkan, tetapi pekerjaannya mengemis. Dan tentu saja dari pekerjaan yang mengemis itu, lalu kemudian dia sebenarnya orang yang dikasihani dan mendapatkan kenyamanan sebenarnya, karena dia tidak ditolak tetapi dibantu. Dia mengalami kenyamanan, dikasihani, diberi tanpa berusaha, cuma duduk saja di situ. Nah, tetapi apa yang membuat dia itu mau mengubah nasib hidupnya? Bukan orang yang hanya diberikan saja, menerima saja, duduk diam di situ, tapi dia mau berubah, mau bangkit dari tempat pinggir jalan itu. Yang biasa dia di pinggir jalan, duduk di situ, dia mau pergi keluar. Maka Yesus juga bertanya kepada dia. Ada orang buta datang, Yesus bertanya, engkau mau apa? Kalau kita membaca sekilas, kenapa Yesus bertanya? Udah pasti dia minta disembuhkan. Tapi tidak, belum tentu orang ini minta disembuhkan, karena dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan perlindungan dan segalanya, dan mendapatkan juga sesuatu tanpa bekerja. Tetapi Bartimeus ini lain daripada yang lain. Dia mau disembuhkan matanya dan dia mau merubah nasib hidupnya, mau merubah dari kebiasaan yang ada. Dan yang menariknya saudara-saudari, dari Bartimeus ini, ketika orang banyak termasuk para murid ini berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang tentu saja berbondong-bondong mengikuti Yesus itu tidak tahu arahnya kemana. Tetapi Bartimeus ini orang yang mencegat Yesus, disembuhkan dan mau mengikuti Yesus itu dengan mencari kemana tujuan hidup Yesus ini. Para murid dan orang banyak itu, para murid datang mengikuti Yesus itu, kemana kaki Yesus berjalan dia ikuti. Tapi Yesus sudah mengingatkan bahwa saya akan menuju pada penderitaan di salib. Para murid ini tidak paham, tidak mengerti maksud Yesus. Orang banyak yang mengikuti Yesus pengen cuma disembuhkan, cuma pengen disembuhkan saja,
cuma pengen menyentuh jubah Yesus dan mendapatkan mukjizat. Selesai. Lain dengan Bartimeus ini. Bartimeus ini bukan sekedar dia mengikuti langkah kaki Yesus kemana Yesus pergi, tetapi dia ingin mencari tahu. Maka ketika dia sembuh, saudara-saudari, dia mengikuti Yesus. Dan kata mengikuti itu adalah mau memberikan kepada kita satu gambaran, dia ingin mencari tahu panggilan hidupnya setelah dia buta. Nah, dari hal yang menarik ini saya mau menggali beberapa hal yang penting dalam perubahan Bartimeus dari buta menjadi sembuh. Ini bukan suatu mukjizat penyembuhan hanya luaran saja, hanya duniawi saja, yaitu mata buta secara fisik dan sembuh. Tetapi ini adalah suatu perjalanan rohani. Kalau kita lihat di sini, Bartimeus duduk di pinggir jalan, orang yang buta, yang hina, yang tidak punya apa-apa, dan harusnya dilindungi, tetapi lihat apa yang terjadi dengan orang banyak itu. Mereka ketika Bartimeus itu mendengar Yesus berteriak, mereka mengatakan apa? Diam. Ini tandanya orang banyak itu tidak simpatik dengan orang buta ini. Padahal di kitab Imamat dikatakan jangan sampai melakukan hal yang kurang baik kepada orang buta. Padahal dikatakan demikian. Tetapi kita lihat rombongan itu betul-betul ingin menahan Bartimeus ini. Diam katanya. Tetapi Bartimeus ini terus berusaha untuk memanggil Yesus dengan lebih keras lagi. Dan akhirnya Yesus mendengarkan. Ada simbol-simbol yang kita lihat di sini. Ketika Bartimeus diminta untuk datang, dia datang sendiri. Tidak ada orang yang memapahnya untuk sampai ke Yesus. Ada suara begitu banyak, kerumunan orang. Karena orang buta itu hanya bisa mendengarkan suara. Yesus ada di mana, dia akan dituntun lewat suara. Tapi begitu ada orang banyak bersuara, dia tidak bisa mendengar seharusnya. Tetapi bayangkan, dia bangkit berdiri, dia berusaha mendengarkan suara Yesus. Dan yang kedua, dia meninggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya itu adalah simbol hartanya. Dia cuma punya harta jubah. Dan jubah itu adalah untuk menyelimuti dia ketika dia berada dalam situasi di luar yang dingin, dan itu cuma satu-satunya hartanya, harta yang paling besar. Karena kalau tanpa jubah dia akan mati kedinginan. Dia tanggalkan jubahnya. Kita ingat peristiwa ini ketika para murid, saudara-saudari, ketemu Yesus, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, yang meninggalkan perahunya, yang nelayan. Ada yang pada waktu itu ketika dipajak meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang pajak dan mengikuti Yesus. Di sini Bartimeus juga sama, meninggalkan harta yang paling besar, yaitu jubahnya. Setelah itu dia datang kepada Yesus dan kemudian dia minta untuk disembuhkan dan dia melihat. Nah, kata melihat ini dalam bahasa Yunani artinya bukan hanya melihat buka matanya, tetapi memandang ke atas. Memandang ke atas itu berarti melihat Allah, melihat suatu hal yang terang dalam visi hidupnya ke depan. Dan dia akhirnya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan berarti hanya mengikuti kakinya Yesus kemana pergi, seperti orang banyak hanya pengen disembuhkan, tapi betul-betul mengetahui siapa Yesus, bagaimana akhir hidupnya, kemana dia pergi, mau ngapain dia. Dan ini yang gagal dilakukan oleh para murid sampai pada peristiwa penyalipan. Bartimeus sudah mencari itu dulu. Nah, saudara-saudari terkasih, dari perjalanan rohani tadi, perjalanan Bartimeus disembuhkan, ada beberapa makna yang perlu kita lihat. Yaitu bagaimana panggilan hidup Bartimeus menuju pada suatu hal yang baru, yang terang benderang, yang dibuka dari kehidupan yang lama. Tentu hal ini juga memberikan isyarat kepada kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Seperti para murid yang hanya mengikuti langkah kaki kemana saja pergi, hanya mengikuti begitu saja, mengikuti rutinitas kita sebagai orang beriman,
beragama, ya, ada kewajiban-kewajiban kita ikuti terus begitu saja, atau seperti orang banyak itu yang selalu hanya meminta dan memohon saja untuk ini dan itu. Bartimeus beda, ketika dia mau mengikuti Yesus, dia mau mencari tahu, mengenal lebih dalam, melihat siapa Yesus, bagaimana akhir hidupnya, dan akhirnya dengan kata lain, dia mau melihat penderitaan Yesus yang menderita itu sampai di kayu salib. Jadi bukan hanya para murid yang hanya melihat bagaimana Mesias itu yang bisa menyembuhkan dan orang banyak bisa disembuhkan, tapi Bartimeus mau melihat Mesias yang menderita itu seperti apa. Mencari tahu, memahami, dan dia meninggalkan kenyamanannya dalam tanda kutip, hanya dikasihani orang, duduk di pinggir jalan, diberi makan. Dia mau meninggalkan itu dan mau membuat hidupnya lebih baru lagi. Saudara-saudari terkasih, peristiwa ini membuka mata kita juga, bahwa kita diajak seperti Bartimeus, yang mungkin sekarang kita mengalami juga hal yang sama, masih samar-samar untuk melihat Yesus, masih buram untuk melihat Tuhan kita, atau kita hanya mengikuti saja dari belakang kakinya, hanya mengikuti rutinitas kita dalam kehidupan beragama. Bagi Bartimeus, hal itu sudah ditinggalkan. Dia mau mencari siapa betul-betul Tuhan sungguh-sungguh untuk dirinya. Maka simbol-simbol yang dipakai Bartimeus ini untuk mencari Yesus lebih dalam lagi perlu kita ikuti. Yang pertama, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Inilah seruan dari Bartimeus yang juga perlu kita serukan. Tuhan kasihanilah aku. Hal yang pertama perlu kita lihat, perlu kita ikuti supaya kita pun untuk bisa mengenal Yesus, mencari Yesus lebih dalam lagi. Yang kedua adalah menanggalkan jubah. Jubah dalam artian di sini digambarkan bukan hanya soal harta kita, tetapi adalah bagaimana di tengah-tengah kesibukan, hiruk pikuk, dan tugas tanggung jawab kita yang begitu banyak, ya, melakukan ini, melakukan itu, kewajiban dan kewajiban itu, berani meninggalkan sejenak untuk bisa bertatapan atau berhadapan dengan Yesus. Dan yang ketiga, yaitu dalam arti melihat. Melihat bukan nanti melihat dengan mata saja, tapi melihat ke atas. Yaitu bagaimana memahami, memandang Yesus lebih dalam lagi. Memandang Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan melihat Yesus bukan saja sebagai yang dipahami para murid, yang nantinya akan memiliki kemuliaan tanpa harus menderita. Padahal Yesus mengajak mereka untuk merenungkan penderitaan sampai di kayu salib. Jadi 3 hal itu yang perlu kita lihat. Tuhan kasihanilah aku. Perlu kita serukan dalam diri kita. Menanggalkan seluruh kesibukan kita untuk bisa mencari waktu melihat Yesus lebih dalam. Dan yang ketiga, memandang ke atas. Memandang ke atas artinya bukan dengan mata kita yang biasa, dengan mata batin kita, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga kita memahami bagi diri kita siapa, bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan. Dan bagaimana Yesus yang kita pahami dalam kehidupan kita. Bukan sekedar rutinitas dalam kehidupan keagamaan. Peristiwa Bartimeus mengajak kita untuk membongkar kenyamanan kita atau kebiasaan kita yang rutinitas seperti itu, untuk melihat lebih dalam lagi dengan mata batin kita. Tuhan sesungguhnya yang hidup, yang membantu kita, yang menerangi kita, yang membawa kita. Sehingga kita pun dibuka dari keburaman kita, kerabunan kita, kebutaan kita, untuk melihat terang benderang Kristus yang sesungguhnya, yang menginginkan kita seperti apa. Semoga kita bisa melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.